Bro sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com nih. Kita sekarang akan membahas bagaimana reading impression menggunakan Kawasaki Versys X250. Dalam video ini saya akan menggunakan dua jenis dari Kawasaki Versys X250, yaitu yang pertama ini adalah versi City ya. Versi City adalah versi dari Kawasaki Versys X250 tanpa adanya aksesoris tambahan ya. Jadi pure motornya doang. Oke, ini lagi siap-siap. Kawasaki Versys X250 menggunakan mesin twin cylinder ya sob ya. Oke, mesin twin cylinder. Itu tadi bagaimana cara saya naik ke atasnya dalam keadaan motor masih di standar samping, lalu masukkan kaki kiri, lalu tadi tinggal dilangkain aja motornya. Oke. Tinggi dari motor ini 815 mm atau 81,5 cm. 81,5 cm tuh buat saya sih udah pasti jinjit balik. Udah pasti, so 79 aja saya udah mulai jinjit, apalagi yang namanya 81,5. Udah pasti jinjit. Cuman setelah jalan udah nggak terasa tuh, boleh dibilang 81,5 nggak terasa. Yang ada hanya feeling reading motor, yaitu Versys X250. Raungan mesinnya sob mirip banget yang namanya dengan Ninja 2.5. Bukan sulap, bukan sihir, memang karena apa? Karena mesinnya sendiri diambil dari mesin Ninja 2.5 yang twin ya. Nggak ada yang diubah sama Kawasaki. Pistonnya ukurannya sama, 62 kali 41,2 overbore ya, overbore. Compression ratio-nya 11,3 banding 1. Mesinnya masih DOHC 8 valve dengan water cool ya, atau liquid cool. Maksimum powernya 34 PS di 11.500 rpm dengan torsi yang cukup gede 21,7 Nm di 10.000 rpm. Transmisinya 6 percepatan dengan assist and slipper clutch. Catat sob, assist itu digunakan buat kita lebih mudah, lebih smooth pada saat naikin gear atau upshift, sedangkan slipper clutch itu berguna banget saat kita downshift, dimana lebih gampang ngancingnya itu gear, dan misalkan dari 3 ke 2 atau dari 4 ke 3 itu lebih gampang karena dia lebih slipper atau lebih licin. Namun negatifnya adalah ente yang biasa main-main di di engine brake pada saat menggunakan Versys X250, pada saat downshift itu engine brake-nya rada sedikit berkurang gitu ya. Jadi ya harus biasa-biasa dulu deh yang namanya assist and slipper clutch. Sama banget mesinnya, sehingga boleh dibilang kalau Ninja 2.5 itu kan terkenal ada kayak buangan udaranya tuh arahnya ke bawah. Ini juga begitu, buangan udara dari depan, semburan. Kan kalau radiator tuh kan ada kayak kipas tuh ya, harus kipas disedot sama kipasnya terus dibuangnya ke bawah, jadi nggak mengenai bagian paha gitu misalnya, jadi pahanya terasa lebih panas gitu ya. Oke, balik lagi ke test ride. Motor ini tinggi, mesinnya dengan Ninja 2.5, raungan mesin kalau digeber itu mirip banget sob, mirip banget. Feel readingnya itu ya smooth gitulah, smooth seperti Ninja 2.5. Seperti Ninja 2.5 di bagian tengah ke atas ya, sedangkan di bawahnya smooth tapi sedikit lebih strong kalau menurut saya bilangnya dibanding Ninja 2.5. Kalau Ninja 2.5 benar-benar lembut, tapi kalau ini di RPM tengah, di RPM bawah sampai tengah itu dibuat terhadap lebih strong. Kawasaki sempat bilang juga sih ke saya bahwa perbedaan antara di mesin Versys X250 dengan mesin Ninja 2.5 itu ada di settingan ECU, di mana mereka lebih emphasize ke RPM bawah dan menengah. Tidak diapa-apain, cuman agak di-strongin aja kata mereka, sehingga feeling pada saat ngebetotnya itu di bawah dan di tengah itu lebih dapet. Ya, di jalanan road kayak gini sih memang oke, terasa banget sih bagi saya sih. Memang ya di RPM awal sampai RPM tinggi, sampai RPM menengah itu memang rada strong. Enak juga sih, tapi dapat bonusnya yaitu dapat di RPM atasnya yang tidak banget. Walaupun memang sepertinya sih final drive rasionya di gear belakangnya itu lebih gede, jadi memang menurut saya bakalan slightly lebih rendah top speednya dibandingkan Ninja 2.5. Kalau bisa lihat tuh, saya lagi bertiga reading, ada Ivandra, ada Iwan beneran, dan saya nikung-nikung di jalan Twisty Road antara Sukapura sampai kawasan
Bromo Tengger Semeru nih oke banget nih, tikungannya juga mengasihkan gitu ya untuk entusias roda 2 dan dapat dilibas dengan oke di jalanan. Ini dengan Kawasaki Versys X 250. Nah ini saya sedang menggunakan Versys X 250 versi Tourer, which is dihargai 72.700.000 pada saat ini ya. Sedangkan yang versi City sekitar 61,9 juta rupiah tuh ya. Bedanya apa aja sih? Ya bedanya sih lebih ke aksesoris ya sob ya. Bodyworknya lebih lebar. Kenapa? Karena ada kayak apa namanya, bar begitu ya. Ada bar, terus ada lampu, terus ada kayak handguard, terus di belakang ada yang namanya panniers apa namanya, box samping. Cuma pada saat yang paling oke sih menurut saya adalah pada saat jalan jauh gini kenceng gitu ya, di atas 100 itu terpaan anginnya tuh minim banget, thanks to windscreen ya atau windshield di depan yang boleh dibilang cukup tinggi. Itu dari dada sampai leher itu benar-benar nggak terlalu gede lah terpaan anginnya yang masuk ke apa namanya, ke kita gitu ya. Cuman ya dengan dia agak tinggi cuman nggak terlalu lebar sehingga nggak banyak memberikan drag kepada efek drag atau efek hambatan yang dihasilkan oleh angin ya. Tapi yang nggak gerah-gerah banget. Tapi kenapa? Karena daerah helm kita masih tetap keterpa angin gitu ya, sehingga ya kalau misalkan tinggi banget kan, kalau misalkan helmnya kelelep kan jadi lebih gerah tuh ya. Nah kalau kayak gini ya enggak sih sob ya. Bisa lihat tuh ya Versys X 250 yang versi Tourer gagah banget, gede banget sih kalau lihat dari belakang ini. Oke, ini adalah sesi road test dari Kawasaki Versys X 250. Nanti kita akan lanjutkan di versi yang untuk off-road di Pasir Berbisik, Bromo, Jawa Timur. Sekian dari TMC Vlog.